Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan terus urusan dan dilimpahkan rezekinya selalu dan dilindungi kita semua dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini ya kita mau bagikan bagaimana skema dari manajemen rekayasa lalu lintas di saat USBK untuk sirkuit Mandalika. Jadi kemarin kita sudah mencoba keliling-keliling melihat-lihat bagaimana suasana di seputaran Mandalika termasuk sirkuit juga. Dan di video itu kita menggunakan kamera darat, kita keliling dengan sepeda motor. Nah, di sini untuk peta dari manajemen rekayasa lalu lintas saya akan coba gambarkan sedikit ya secara sederhana di sini. Nah, kita tahu untuk kawasan Mandalika ya ada zona barat, ada zona tengah, ada zona timur. Jadi zona barat ini adalah kawasan sentral di sekitar Mandalika. Kemudian zona tengah ini di mana lokasi pembangunan sirkuit MotoGP ya di sini. Lalu ada zona timur yang sedang dikembangkan. Termasuk di zona timur itu adalah jalan bypass dari bandara menuju Mandalika. Nah, jadi seperti inilah skema atau peta yang bisa kita sederhanakan buat teman-teman semua. Jadi misalnya ada yang datang dari zona barat, seumpama jalan yang existing dari bandara langsung melalui desa Tanah Au, desa Ketare, desa Sengkol, kemudian langsung desa Rembitan sampai di Kuta Mandalika, itu masuk dari zona barat. Di sini ada arus bolak-balik juga begini dan bisa parkir di sini kalau mau berkunjung ke kawasan Beach Park. Jadi Beach Park di sini ya, yang ada landmark Kuta Mandalika, yang ada Mandalika, yang ada Hotel Raja Kuta Mandalika di sini dia. Kemudian bisa jalan ke sisi timur ya. Kemudian bisa juga mengambil opsi di sini di Masjid Nurul Bilad. Ini ada bundaran di sini. Ada Masjid Nurul Bilad yang udah kita lihat kemarin di video sebelumnya yang masih penyelesaian pengerjaan pengendali banjir di sini. Nah, area parkir ada di sini ya, di kawasan masjid. Bisa juga parkir di sisi selatannya masjid di sini. Oke, dan kita ke sisi timur begini nanti. Ini jalan sudah dikonsepkan menjadi dua lajur ya, dua jalur artinya seperti yang diakses di sini. Jadi ada dua jalur. Terus ini akan tembus ke bundaran yang ada di kilometer terakhir dari proyek bypass di bandara menuju Mandalika di sini. Nah, ini juga sudah teraspal ya, kemarin sudah kita lewat sampai ke pantai Tanjungan sana. Nah, nanti dari titik sini ada bundaran juga ya. Sorry, layarnya terbatas, jadi bundaran yang di timur sini saya tidak bisa menunjukkan gambarannya, namun dia akan terkoneksi ke sini ya. Selain bundaran di sini akan menjadi 4-5 cabang untuk jalur juga. Nah, salah satunya yang ini menuju ke sisi timur sirkuit, yang mana teman-teman pasti udah tahu ini tikungan yang kelima, ini tikungan yang keenam. Jadi langsung bisa parkir di sini. Dan area parkirnya lumayan luas nih. Selain bisa camping, selain bisa untuk kawasan tenda-tenda untuk para teman-teman yang mau kemah di sini seperti yang kita bahas dari kemarin-kemarin. Nah, ini parkirnya luas banget ya. Ada parkir langsung mepet di pantai, ada juga parkir di bawah bukit sini. Kemudian parkir yang sangat luas di sini. Nah, untuk parkir yang lain di sini ya, teman-teman ingat di tikungan yang pertama. Jadi di sini ada bangunan pergudangan untuk sirkuit ya. Ada kantor PP, ada AMP, alat-alat pengaspalan ada di sini. Nah, nanti dibongkar dan dibikin seluas ini ya untuk area parkir sendiri. Kemudian di sini juga ada parkir yang sudah kita lihat kemarin waktu ke arah Hotel Pullman, dan di sisi sini juga kita sempat samperin di antara Hotel Pullman. Nah, Pullman ada di sini ya. Pullman ada di sini. Ini parkir yang memanjang ke tepi pantai dan area Novotel di sini kan, Hotel Lombok. Kemudian area parkir yang lain juga di sini ya, di sisi timur sini. Tapi ini untuk parkir ke arah Pantai Tanjungan, Bukit Merese. Nah, di sini Bukit Merese yang membentang terus ini menjorok ke tengah lautan ya. Ini Bukit Merese. Ya, untuk gambarnya saya
buat sedemikian rupa yang mungkin simpel sedikit biar yang nggak bisa munculin semua langsung sekaligus ya. Nah, untuk beberapa bukit juga di sini udah ada keterangan ya. B1 Bukit Pogem ya. Kemudian B2 di sini ada Bukit Petiwo. Ini merupakan dua bukit yang dikonsepkan menjadi bukit pink ya, teman-teman. Kemudian ada Bukit Batik Bantar di sini. Di sini Bukit Batik Bantar. Seringkali kita lihat kalau kita dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, ini selalu kelihatan bukit ini. Lalu ada Bukit Segar di sini. Di tikungan ke-10 ini Bukit Segar. Jadi begitu kita menuju ke arah tikungan ke-10 dari tikungan yang ke-7 ya, itu udah kelihatan Bukit Segarnya di sini. Kemudian B5 di sini ada Bukit Rangkap. Ya, Bukit Rangkap. Nah, kalau B6 ini bukit yang ada di depan VIP, yang mana ini merupakan area kuburan kan. Tapi bukan kuburan yang tempat pedok. Nah, pedoknya udah rata kan kita lihat. Tapi ada bukit yang ada di timurnya SPBU. Nah, SPBU-nya ada di sini. Jadi di sinilah bukit yang di sini untuk pemakaman yang sudah direlokasi dulu. Nah, jadi bisa pilih dua opsi ya. Mau datang dari zona barat ya dengan existing road yang sudah ada, lalu bisa datang dari bypass. Jadi entah mau datang dari Pelabuhan Lembar, entah datang dari Kota Mataram atau dari pelabuhan di Lombok Timur, Pelabuhan Kayangan, atau datang dari Lombok Utara, datang dari bandara, dan datang dari Pelabuhan Bangsal atau Gilimas. Nantinya teman-teman bisa langsung melalui jalan bypass di sini menuju ke Mandalika. Nah, tinggal dipilih saja mau parkir di dekat VIP ya di sini. Jadi VIP ini udah jelas race control, pit building, pedok, kemudian sejumlah hospitality suite juga di sini ya. Jadi bisa parkir di sisi timurnya. Nah, kalau datang dari barat bisa parkir di Masjid Bilal, atau kemungkinan bisa parkir di depannya Hotel Pullman atau di sampingnya Hotel Pullman di sini. Kemudian yang mau di sisi timur biar langsung main ke pantai ya, bisa dari bypass ini langsung ke timur sedikit, ambil bundaran yang ada di titik sebelah sini. Nanti belok kanan di sini terus ke sini. Ini cuma 1 km ya jaraknya. Jarak yang ini sekitar 1 km. Kemudian kalau bypass dari bandara ke sini kan udah jelas 17-an kilometer. Kemudian ini dari titik sini terus ke arah Masjid Bilal di sini. Ini sekitar 2 kilometeran. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri lokasi mana tribun yang akan dipakai untuk menonton. Nah, untuk tribun sendiri udah kita bahas. Nanti tribun ada di sisi kanan trek lurus di sini. Mulai dari tikungan yang ke-17, ini main grandstand ya, tribun utama, bentangannya kemari sampai ke tunnel 1. Nah, ini bisa mengakomodir sampai 7.700-an penonton. Lalu ada tribun di sini juga, di sisi kiri trek lurus di sini. Ini tribun juga di sini. Nah, di sini juga ada tribun di sini. Kemudian ada tribun juga di sini. Bahkan di bawah Bukit Pink juga akan ada tribun menghadap ke trek tikungan 1 dan tikungan kedua. Nah, untuk tribun selanjutnya nanti di titik sini. Terus melingkar tribunnya sampai ke tunnel 2. Lalu ada lagi tribun di sini. Di sebelah sini ya, tribunnya mulai dari sini. Mulai dari bukit yang ada di tikungan kelima ini. Terus ke arah sini sampai menuju ke tunnel 2 juga. Sedangkan di sini nggak ada tribun ya, nggak ada grandstand. Namun ada akses untuk naik ke bukit tikungan yang 10 ini. Ada akses di sini. Jadi masuknya dari tunnel semua ya. Khusus untuk tribun yang di dalam sirkuit kita bilang, masuknya lewat tunnel 1. Nantinya ambil tribun di sisi mana. Nah, ada juga tribun di sini nanti nih. Di sebelah kanan dari tikungan yang ke 12 menuju 13, namun tidak begitu panjang. Dan nantinya di titik sini ada akses di sini dibentuk di dalam sini. Nah, itu membentuk tribun panjang juga sini. Selain itu, tribun panjang ada di sini 15 ke arah 16 Ini ada tribun, dan juga ada tribun juga di sini di belakangnya bangunan PLN kita bilang di sini dari 16 menuju 17. Jadi ada jalan di sini ya, sedang diaspal sekarang jalannya. Kemudian di sini nggak ada tribun nih. Di sebelah sini nggak ada tribun ya, karena
untuk memberikan pemandangan langsung ke arah pantai gitu. Jadi para penonton yang duduk di tribun sini atau di sebelah sini ataupun yang ada di atas sini, di bukit sini, jadi bisa langsung melihat ke arah pantai sini. Dan untuk kelengkapan dari tribun sendiri nanti kita akan memberikan updatean terus ya. Kalau dirasa ada perubahan, kalau ada revisi, baik itu lokasi atau penempatan tribun tersebut, ya sifatnya yang bongkar pasang, kita tahu akan ada namanya revisi nantinya misalnya, ya kita akan coba updatekan ke teman-teman semua. Lalu yang lain lagi ya, untuk parkiran sendiri udah kita bahas, kemudian tribun juga udah kita bahas, dan rute-rute kedatangan atau masuk keluar dari Mandalika menuju Mandalika bisa melalui bypass maupun zona barat sini sudah kita bahas. Nah, untuk komplek hotel sudah banyak sih di sini. Hotel di sini udah banyak, sudah tersedia hampir 16.000 kamar sudah tersedia di Mandalika, termasuk peta persebaran dari beberapa homestay yang sudah dibangun oleh pemerintah juga, sekitar 750-an homestay yang dibangun di sini. Jadi rumah-rumah warga yang dirubah menjadi homestay gitu, pendanaan dari pemerintah juga sudah tersebar. Jadi insya Allah cukup untuk menampung penonton, apalagi sebaran area parkir dan area camping di sini ya. Dan kita tahu juga untuk Mandalika sendiri di saat sekarang yaitu penonton ya dibatasi dulu kurang lebih 25% gitu. Dan 25% itu bukan berarti 25% dari total penduduk Indonesia ya, tetapi 25% dari taksiran total penonton yang bisa ditampung di sirkuit Mandalika ini. Jadi untuk taksiran di sini untuk sirkuit Mandalika ini bisa sampai 165.000 sampai 190-an ribu jumlah penonton. Ini taksirannya. Kenapa? Karena ada tribun yang sangat banyak, lalu ada perbukitan-perbukitan di sini sebagai area-area lesehan juga. Nah, itu diakumulasi sehingga bisa dibilang total penonton yang ditaksir bisa ditampung di sirkuit Mandalika ini hampir 165.000 sampai 190-an ribu. Jadi kalau dari 25% yang Pak Presiden tentukan seperti yang kita tahu, itu sama artinya hampir 50.000 deh ya penontonnya ya. Antara 30.000 sampai 50.000 penonton bisa untuk WSBK sementara di saat pandemi COVID atau di saat OTW kita ke herd immunity progress ya. Dan mudah-mudahan bisa terselenggara dengan lancar, dan tentunya pembangunannya juga kita harapkan benar-benar bisa dituntaskan segera dan benar-benar maksimal sesuai dengan standar yang sudah diterapkan atau ditentukan oleh FAM dan direncanakan oleh Dorna Sport. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagikan di sini mengenai skema manajemen rekayasa lalu lintas untuk WSBK di tahun ini, dan semoga semuanya lancar dan teman-teman juga semoga tetap sehat dan tetap diberikan kemudahan dan dilimpahkan rezeki, dan kita bisa semua ketemu kumpul di Mandalika. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.